Kalau kita ngerasa bahwa hidup kita kayaknya lebih nyaman daripada teman kita yang ahli ibadah, jangan kegeeran. Jangan-jangan kita sedang diberikan nikmat biasa, sedangkan dia diberikan nikmat yang luar biasa. Apa nikmat luar biasa? Kenapa dia miskin terus? Karena Allah pengen dekat sama dia. Mungkin dengan miskin dia sering berdoa. Dengan dia sakit dia sering berdoa. Dengan dia dapat masalah terus dia sering berdoa. Sedangkan kita ketika dikasih solusi ke lapangan rezeki jarang berdoa. Ibadahnya nggak getol. Kita dikasih nikmat, dia dikasih nikmat. Tapi siapa yang lebih istimewa? Jangan-jangan dia lebih istimewa justru dengan kemiskinannya, dengan sakitnya, dengan masalahnya. Ini yang dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf, teman-teman. Ketika Abdurrahman bin Auf dihidangkan makanan yang sangat banyak oleh istri-istrinya, Abdurrahman malah nangis, bayangin. Jadi dikasih satu buffet, makanannya semuanya ada dessert, appetizer, main course kayak gitu semuanya lengkap. Pas dilihat sama Abdurrahman, nangis. Kalau kita ngeliat itu nangis karena nggak pernah makan seenak itu gitu ya. Ini nangis karena aduh kok gini-gini banget ya hidup saya, kok nikmat banget sih. Akhirnya istrinya nanya kepada Abdurrahman, "Ma yubki kayak Abdurrahman. Kenapa kamu nangis wahai Abdurrahman bin Auf?" Kata Abdurrahman, "Bagaimana saya tidak nangis? Ada orang yang lebih soleh dari saya, hidupnya susah." Siapa dia? Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Sampai keduanya ketika meninggal dalam perang Uhud, saking miskinnya gak punya kain kafan. Satu-satunya kain kafan mereka selimut kecil yang kalau ditutup kepala kelihatan kaki, ditutup kaki kelihatan kepala. Saking miskinnya gak punya apa-apa untuk dikafanin. Sedangkan saya yang amalnya sedikit, Allah limpahkan nikmat yang sangat banyak. Saya jadi curiga, kata Abdurrahman bin Auf. Curiga apa? Jangan-jangan mereka yang lebih soleh, kesolehan mereka itu dibalas oleh Allah nanti di akhirat, makanya diirit di dunia. Sedangkan saya nggak soleh-soleh amat, ketidaksolehan saya itu dibalas di dunia, terus dapat apa nanti saya di akhirat? Nangislah Abdurrahman bin Auf, nggak jadi makan. Ini artinya orang kaya tapi nggak GR. Kalau yang barusan kita baca di surah Al-Kahfi, orang kaya GR, Allah sayang banget ya sama saya, nanti kalau saya meninggal pasti dikasih yang lebih banyak lagi. Ini teman-teman, ternyata ukurannya biar kita nggak GR itu adalah siapa yang paling dekat kepada Allah. Kalau ada orang kaya dengan kekayaannya rajin sedekah, kita harus acungkan jempol. Oh berarti dia dengan kekayaan itu makin soleh. Kalau kita dengan kekayaan rajin sedekah, rajin bantu orang lain, mudah-mudahan kita husnuzon di sini. Tapi kalau dengan kekayaan kita jadi lalai, jangan kegeeran. Di sini bukan bab husnuzon, tapi bab introspeksi diri. Jangan-jangan kita kena istijraj level 1 walaupun belum level 7. Kan biasanya kalau kita ngomongin tentang nikmat identik dengan syukur ya. Terus kalau ujian identik dengan sabar. Tapi gak selalu kayak gitu keadaannya. Kadang-kadang nikmat itu bisa bikin kita GR. Ujian bisa bikin kita salah sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah Allah kalau kasih ujian itu kayak gak suka sama kita. Padahal kadang Allah kalau kasih ujian itu tandanya masih perhatian sama kita. Kenapa tuh perhatiannya ngasih ujian? Bisa banyak banget alasannya. Bisa pengen ngapusin dosa-dosa kita, bisa pengen ngangkat derajat kita, walaupun kita nggak usah terlalu kegeeran ke sana, minimal menghapus dosa-dosa ya. Bisa juga emang mungkin hanya dengan cara dikasih ujian kita rajin beribadah. Dan itu kita banget kayaknya tuh. Kalau lagi banyak masalah, tahajudnya rajin. Mendekati ujian nasional, tahajud nggak tinggal selama sebulan. Hari ujian nasional terakhir, malamnya udah gak tahajud lagi. Kan kita banget nih. Nah orang yang tipenya kayak gini kadang emang cara untuk biar dekat ke Allah emang dikasih ujian. Makanya jangan jadi tipe kayak gitu. Walaupun ada orang lain yang soleh tapi tetap dikasih ujian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar pengen lebih dekat sama dia. Makanya Nabi bilang asyadun nas balaan al-anbiya summas sholihin. Orang yang paling banyak diuji sama Allah itu orang para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang mendekati kesolehan dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata kadang ketika kita dikasih nikmat, kita tuh jadi kegeeran. Jangan-jangan ternyata nikmat itu bukan sebuah anugerah, justru nikmat itu adalah sebuah istidraj. Gimana kita ngebedain anugerah sama istidraj? Indikatornya sederhana. Seperti apa hubungan kita dengan Allah lewat nikmat itu. Kalau nikmat itu menjauhkan kita dari Allah dan makin nikmat makin jauh, biasa-biasa aja, lempeng dalam urusan agama, berarti nikmat itu adalah istidraj.
Kalau nikmat itu bikin kita makin bersyukur, bentuk syukurnya bisa makin dekat ke Allah dalam bentuk ibadah, bisa juga makin banyak manfaatnya ke orang lain dengan berbagi, berarti nikmat itu adalah anugerah. Dua-duanya nikmat, karena dua-duanya dinikmati. Tapi ada anugerah, fadl, ada juga istidraj. Atau kadang-kadang kegeeran kita kasus yang lain, misalnya gini, kayak dalam keluarga ya, dalam keluarga kita berdoa nih, berdoa, ya Allah mudahkanlah rezeki saya, keluarga saya, pasangan saya, kayak gitu-gitu. Atau anak kita sakit, terus kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah anak saya. Yang berdoa malam itu bukan cuma kita loh. Orang tua kita berdoa, pasangan kita berdoa. Kadang sampai pembantu juga berdoa. Tiba-tiba Allah kasih kita nikmat lewat doa ini. Misalnya anak sembuh, misalnya kita lulus ujian, misalnya dapat kerjaan, terus kita tiba-tiba kegeeran. Ya doa saya diijabah banget ya. Di sini nih kegeerannya nih. Apa ini enggak husnuzon Ustaz? Husnuzonnya kalau Allah Maha baik ya, mau mengijabah doa orang yang tidak layak diijabah. Ini husnuzon. Kalau kegeeran, ya alhamdulillah saya orangnya layak diijabah doa ya. Doa saya itu cepat banget diijabah, lu baru semalam doa, hari ini udah ijabah. Kalau yang diomongin adalah kitanya, itu kegeeran. Kalau yang diomongin adalah kebesaran Allahnya, itu namanya husnuzon, bagian dari tahadus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang dibicarain tuh bukan kita, tapi Allahnya. Atau kalau mau lebih nggak GR lagi, kita berhusnuzonnya bukan cuma ke Allah. Allah Maha baik plus, oh ini kayaknya ada doa di dalam keluarga saya nih yang diijabah oleh Allah. Bisa doa ibu, bisa doa ayah, bisa doa pasangan, bisa doa bahkan pembantu yang kita nggak tahu diam-diam dia mendoakan kita. Jadi bukan kitanya yang hebat, yang keren, yang soleh, tapi ada orang lain di sekeliling kita yang soleh kemudian mendoakan sehingga memudahkan urusan kita. Sama kayak dalam dakwah, misalnya saya dengan teman-teman bikin pemuda hijrah nih. Pemuda hijrah ini dulu taklimnya 3 tahun yang lalu paling banyak cuma 30 orang. Selama 8 tahun. Tiba-tiba alhamdulillah Allah berikan keberkahan, jadi rame. Kita jadi bareng-bareng sekarang, ada ribuan orang misalnya. Saya selalu mention ke teman-teman, ini pasti ada orang di antara tim kita nih, yang dia itu sama Allah itu dekat banget. Yang diam-diam malam dia berdoa, gara-gara doa dialah jadi banyak kemudahan untuk kita. Bukan, mungkin yang doa semua ikut berdoa. Saya berdoa, teman-teman semuanya berdoa. Cuman jangan kegeeran, ya alhamdulillah ya. Saya baru doa kemarin, sekarang udah diijabah. Ini kalau kita kayak gini, ini agak kegeeran. Sesekali wajar. Kalau sering kali, ini gak bagus. Bikin kita jadi ngerasa udah baik, udah soleh. Dan Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian udah baik, soleh, suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah lebih tahulah siapa yang paling taat. Jadi teman-teman, kadang kayak gitu kegeerannya. Atau ada juga bentuk kegeerannya gini. Dia jomblo. Udah gitu ngelamar cewek hafizah 30 juz. Dia tuh belum bisa baca Quran, baru hijrah, tapi diberikan istri hafizah 30 juz. Atau sebaliknya, dia cewek baru berhijab banget, diberikan suami hafiz 30 juz. Udah gitu dia kegeeran. Wah, berarti saya udah pantas buat dia nih. Atau dia pantas buat saya. Enggak, jangan-jangan Allah sengaja ngasih kita pasangan yang soleh banget karena cuma dia yang bisa menghijrahkan kita dan memperbaiki kita. Kalau dikasih yang tanggung-tanggung ntar lepas lagi nih. Makanya dikasih yang gak tanggung-tanggung. Sekalian aja yang paling soleh, yang paling taat, yang paling berwawasan agama luas, sehingga kita disuruh belajar ke dia. Bisa kayak gitu. Padahal yang datang ke dia itu banyak. Ada yang sama-sama hafiz. Kenapa yang lebih baik dari kita hafiz gak diterima? Karena udah sama-sama soleh. Terus siapa lagi yang perlu diperbaiki kan? Bisa jadi kita justru ketemu dengan orang yang keren karena Allah pengen memperbaiki kita dengan lewat orang itu. Ini biar kita gak kegeeran. Ustadz, kenapa sih harus gitu-gitu amat? Karena itulah sifat orang yang beriman.